itu ternyata di situ ada sebuah cahaya ya sebesar sebesar bola voli lah ya, sebesar bola voli, tapi dia itu bergerak dari waktu itu dari kiri lah ya, dari kiri ke kanan itu dengan gerakan yang sangat lambat, set gitu. Dan cahaya itu warnanya biru, sebola voli bulat seperti itu bentuknya, dan anehnya di belakangnya itu kayak ada ekornya gitu, kayak kalau api terbang sih gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang kisah misteri di sekitar kita. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang belum silahkan subscribe, dan jangan lupa follow IG saya di om_eri88. Kali ini saya akan bercerita tentang penampakan sebuah cahaya yang besar gitu di Serandil. Serandil itu di Cilacap. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung aja ke ceritanya. Cerita ini berawal sekitar tahun 2000 berapalah. Saat itu saya itu baru saja lulus kuliah, ya udah beberapa tahun lah, hampir setahun gitulah lulus kuliah, dan saat itu belum kerja. Nah, karena belum kerja, saya sering main ke sana ke sini dan kemana lah gitu untuk cari kerja. Pada suatu ketika saya main ke tempat teman saya yang berada di Sumbio. Teman kuliah saya ini dulu bareng lah dari semester awal sampai wisuda, kita itu bareng satu kampus, yo satu kos-kosan, yo satu kamar. Singkat cerita, saya pergi ke Sumbio untuk main gitu, dan di sana disambut oleh orang tuanya karena kebetulan orang tua teman saya ini, sebut saja Azhari, dia memang ya udah akrab lah karena waktu kuliah kita sering main gitu ya ke sana gitu. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, saya menanyakan ke Azhari, kamu udah kerja belum gitu. Azhari pun menjawab, kebetulan belum ini, sambil bercanda. Terus singkat cerita kita ngobrol panjang lebar gitu, akhirnya Azhari mengajak saya untuk main ke tempat teman di Kroya gitu, namanya Om Eko. Akhirnya siang itu kita berangkat berdua sama Azhari, boncengan pakai motor ke Kroya. Yo, kita punya rencana untuk menanyakan apakah Om Eko itu udah ada kerjaan atau apalah, bisnisan atau gimana. Singkat cerita, kita sampai ke Kroya. Kebetulan rumah Om Eko itu kan deket sama stasiun kereta api. Kita memang belum pernah gitu ya, zaman itu kan belum musim WA seperti sekarang, jangankan WA grup gitu ya, kalau WA aja kan nggak ada. Jadi kalau kita kepengen ketemu temen ya harus datang ke rumah gitu. Akhirnya sambil nanya ke sana ke sini, ke sana ke sini, kita ketemu rumahnya, dan kita ketok-ketok pintunya. Akhirnya ada yang membuka pintu dan mempersilahkan masuk. Karena sudah di dalam, akhirnya kami mengutarakan niatnya untuk bertemu sama Om Eko. Mbak, Om Ekonya ada gitu. Saya bertanya kepada istrinya saat itu, istri Om Eko. Istrinya menjawab, aduh mas, Om Ekonya udah 1 tahun di Malaysia, jawab istrinya. Waduh gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol agak lama, menanyakan juga, masnya dari mana, siapa gitu. Terus kami memperkenalkan diri lah, kalau kami itu teman kuliah Om Eko, dan kita berasal, kalau saya dari Purbalingga dan Azhari itu dari Sumbio. Terus karena memang Om Ekonya tidak ada di Malaysia lah, dia bekerja di Malaysia, akhirnya kita mohon pamit kepada
istrinya tersebut. Singkat cerita, karena memang waktunya masih agak siang, ya sore sih, sore gitu ya, maksudnya belum malam lah gitu, sekitar jam 4-an, kita jalan-jalan gitu, dan di perjalanan kita sambil ngobrol, saya sama Sari gitu, As mau kemana ini kan, yo kita lama lah nggak ketemu, masa kita main aja yuk gitu. Ya udah kita main aja lah, kemana gitu. Akhirnya kita menyusuri jalan di Cilacap itu tanpa arah tujuan, yo yang penting main gitu. Tiba-tiba, ya secara kebetulan, bukan tiba-tiba, secara kebetulan di sebelah kanan jalan kita melihat ada kayak gambar, kayak patung gitu, tapi gambar gambar wayang Semar. Dan saya ngomong sama Asari, As, itu apa ya, kok ada gambar wayang Semar gitu. Dan akhirnya kita berhenti membaca, ada tulisan di situ, ada selamat datang di Serandil, Gunung Serandil gitu. Wah, saya terus teringat bahwa Gunung Serandil itu kan memang terkenal dengan wisata spiritualnya gitu ya, yang memang konon ceritanya itu merupakan tempat ritualnya presiden kedua kita, almarhum Pak Harto. Ceritanya ya yang berkembang di daerah kami seperti itu. Singkat cerita, yuk mampir yuk, saya bilang seperti itu ke Asari, dan Asari, ayolah mampir. Tapi sebelum mampir, Asari sempat nanya mau ngapain kita kesini. Ya udahlah, main aja lah, atau kita juga waktunya lama gitu, kita bebas gitu. Ya udahlah, akhirnya kita mampir, kita masuk itu dari jalan besar yuk, sekitar ada 300 meter, 400 meter lah kita masuk ke dalam. Dan di dalam, di parkiran, kita nggak langsung masuk ke lokasinya, tapi kita langsung mampir ke warung. Kita sempat ngopi dulu sambil ngerokok gitu, As ngopi dulu lah gitu, Asari ayo kita ngopi. Sambil ngopi kita sambil bertanya kepada tukang warungnya gitu, kalau Bu bener ini Serandil gitu, iya Mas ini Serandil gitu, Masnya dari mana gitu. Kami mengungkapkan kalau saya ini dari Purbalingga Bu gitu. Loh emang baru pernah kesini? Iya Bu baru pernah kesini gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol. Gak lama kemudian saya menanyakan ke ibu-ibu warung tersebut, Bu, kalau misalnya kita mau ziarah atau tirakat di sini itu syaratnya apa aja gitu. Terus ibu itu menerangkan, Mas, kalau mau ke Serandil, masuk ke gunungnya itu, Masnya nanti coba muter itu 3 kali. Jadi muter 3 kali di bawah, baru nanti Masnya kalau mau ke atas ya boleh. Di atas itu nanti ada petilasan yang paling tinggi lah itu. Kalau di bawah itu banyak, ada petilasan Semar, ada petilasan banyak lah pokoknya, saya nggak ingat waktu itu dan memang baru pertama kali gitu. Kalau yang paling tinggi itu nanti di atas Mas, nanti naik ke atas, di sana ada petilasan Alanglang Buana, kata ibu warung tersebut. Oh iya Bu gitu. Akhirnya setelah kita ngopi, ngerokok dan makan makanan kecil lah gitu, akhirnya kita masuk gitu. Kita masuk ke lokasi dan seperti yang Ibu tadi sarankan, kami muter gitu, dan keadaannya oh, memang rame lah, keadaannya rame di situ karena kebetulan pas saat itu adalah malam Jumat Kliwon. Kalau lokasi-lokasi untuk eh, wisata religius seperti itu atau tempat tirakat kan ya memang rame kalau pas malam Jumat Kliwon. Setelah kita muter 3 kali gitu bersama rombongan yang lain lah, banyak sekali, ada yang dari luar kota, ada yang dari dalam kota juga, tapi mereka ya sudah terbiasa, jadi mereka sudah nggak heran. Beda dengan kami yang memang baru pertama, kami agak heran gitu, dan kami sempat melihat ada banyak sekali kayak kuburan atau petilasan di sekeliling gunungnya, di bawahnya gitu. Akhirnya setelah 3 kali kita muter, kita naik ke atas seperti yang dibilang oleh ibu warung tersebut, ke petilasan Mbah Langlang Buana. Setelah di atas kita bingung gitu, kok ramai sekali ternyata, padahal daerahnya di daerah kayak bukit gitulah, nggak gunung ya tepatnya, tapi terkenalnya kan Gunung Serandil, tapi bukit-bukit di pinggir pantai di Cilacap gitu. Setelah kita naik di pucuknya, di puncaknya itu memang ada sebuah kayak bangunan lah gitu, ada bangunan yo ukuran berapa sih, yo 5 meter ke 5 meter itu, dan
Saya lihat di dalamnya kayak ada batu gitu, dan di depan batu itu memang ada bakaran, bekas bakaran dupa, kemenyan gitu, yang udah tinggi lah, udah tinggi sekali gitu. Pada saat itu saya melihat, oh, banyak orang yang bawa kayak kembang, bawa kayak dupa gitu, dan kita berdua cuman datang nggak bawa apa-apa gitu, cuman duduk, cuman ketawa-ketawa, ngerokok dan lain sebagainya. Karena penasaran, akhirnya saya mendekati mbah-mbah lah, aki-aki gitu, kaki-kaki kalau bahasa Jawanya, dan saya menanyakan, memberanikan diri untuk menanyakan, mungkin, dan ternyata memang itu juru kunci di situ gitu. Saya menanyakan ke mbah tersebut, "Mbah, kalau mau tirakat di sini atau di sini itu caranya seperti apa?" gitu. Terus mbah juru kunci tersebut menerangkan kepada saya kalau misalnya berencana mau tirakat di sini, di serandil tersebut itu harus bawa kembang 7 rupa, terus bawa dupa, terus booking satu juru kunci lah gitu, bahasanya apa booking ya, intinya permisi lah gitu, intinya ke juru kunci, karena ternyata juru kunci di Gunung Serandil itu ternyata banyak, nggak cuma satu gitu. Terus saya nanya, "Mbah, kalau misalnya saya cuma numpang tidur aja di sini, ikut nginep, gimana Mbah?" gitu. Dengan nada yang datar, Mbah itu menjawab, "Yo, ndak apa-apa Mas, nggak ada yang larang. Cuman ya itu, kalau Mas cuman pengen digigit nyamuk di sini, ya monggo, bebas kok, nggak ada yang larang." Terus saya menjawab, "Ya udahlah Mbah, nggak apa-apa, orang saya juga niatnya cuman main kok ke sini, karena memang kepengen main di sini." Akhirnya singkat cerita kami mengakhiri pembicaraan itu, dan akhirnya saya kembali ke Asari dan ngomong kalau As harus bawa kembang, harus bawa dupa, harus bla 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 bla, pisang dan lain sebagainya gitu. Asari terus ngomong, "Gimana?" gitu. "Udahlah, kita tidur aja di sini, kita nginep aja di sini, atau banyak teman gitu, nggak usah pakai yang kayak gituan gitu." Akhirnya Asari, ya udah kayak gitu aja lah, menyetujui. Sekitar hampir maghrib, sekitar jam 5 lah, jam 5 itu di lokasi deket dari petilasan Bahlanglang Buana itu ke arah selatan itu sekitar ya 10 meter lah, 10 meter ada sebuah bangunan yang agak menarik perhatian kami, yang akhirnya kami melangkah ke sana, dan itu berada di ujung gunung, ujung gunungnya gitu ya. Di sana ada sebuah tiang bendera yang berkibarlah bendera merah putih ya. Saya nggak tahu gitu, kok ada tiang bendera di sini Asia. Iya ya, kenapa ya gitu. Singkat cerita kita duduk di situ dan sambil bercanda gitu ya. Asari nanya ke saya, mau ngapain ya mereka pada kesini, kok datang banyak sekali dan rombongan gitu. Wah, nggak tahu lah saya, ya kita kan baru pertama kali di situ, wajar lah ya, kita nggak tahu apa-apa tentang lokasi tersebut. Nah, di lokasi petilasan Mbah Langlang Buana tersebut, akhirnya kita sampai maghrib. Setelah maghrib, adzan maghrib, kita berdua memutuskan untuk sembahyang sholat maghrib lah ya. Akhirnya kita turun dan mencari musola. Di saat kita turun, secara kebetulan kita bertemu dengan sebut namanya Budi lah. Kita belum kenalan waktu itu, akhirnya kenalan, dan dia ngomong, "Mas, aslinya mana?" Saya terangkan kalau asli saya Purbalingga dan lain sebagainya. "Mau kemana?" "Saya mau sholat." Terus akhirnya Budi mengajak, menawarkan diri, "Ayo ikut ke rumah saya aja, nanti kita sholat di sana," gitu. Saya nanya ke Asari, "As, kita diajak sholat di rumah gimana?" gitu. Kebetulan katanya rumah Budi itu dekat dari lokasi serandil tersebut. Singkat cerita, Asari mengiyakan, dan akhirnya kami bertiga pun pergi ke rumah Budi tersebut. Di rumah Budi kita sholat, terus kita yo dilalahna dikasih makan gitu yo. Ditawarin, "Mas, sudah itu belum, udah makan belum?" "Yo belum Mas," gitu. Akhirnya kita dikasih makan, terus banyak berceritalah Budi tentang sejarah Serandil, karena ternyata Budi itu rumahnya cuman sekitar 3 kilo lah dari Serandil. Jadi Budi mengenal persis, dan memang dia seorang yang suka ke dalam hal spiritual. Dia juga mengatakan kalau setiap Jumat Kliwon dia pasti
datang ke Serandil karena ya memang sudah kebiasaan. Tapi dia ngomong kalau pas malam Jumat ini malamnya dia nggak bisa datang, kemungkinan nanti yo manggalah panjenengan berdua silahkan ke Serandil sendiri gitu. Singkat cerita setelah Isya gitu, dan Isya kita berdua minta pamit sama Budi dan akhirnya berangkat ke Serandil kembali gitu ya, karena kalau misalnya pulang ke Purbalingga kan jauh, posisi udah Isya terus pulang ke Sumbyo juga agak jauh gitu. Akhirnya kita ke Serandil kembali, dan pada saat itu Isya itu gerimis, posisinya gerimis. Kita sempat, aduh kok gerimis ini As, gimana As, saya bilang gitu sama Asari. Wah udahlah tanggunglah, kita langsung aja ke atas ke petilasan Mbah Langlang Buana yang tadi itu. Ya udahlah, kita toh tadi udah 3 kali muter ini, berarti kita nggak usah muter lagi gitu. Iya langsung gitu, kita potong kompas, kita langsung naik ke Mbah Langlang Buana, petilasannya yang di atas gitu. Tangganya yo agak lumayan tinggi ya, karena tingginya ya ada mungkin berapa ratus tangga gitu ya, cukup melelahkan. Dan posisi itu saat itu gerimis yang mengakibatkan tangganya agak licin. Singkat cerita kita sudah berada lagi di petilasan Mbah Langlang Buana, di petilasan yang paling tinggi lah kalau di Serandil tersebut gitu ya. Akhirnya kita sampai di situ, kita kebingungan gitu. Kenapa bingung? Karena yang tadinya nggak begitu ramai, ternyata karena hujan di petilasan tersebut akhirnya ramai sekali, karena semua orang itu berteduh di petilasan tersebut. Akhirnya kita ya berdesak-desakan gitu. Kita sempat ngobrol sama orang-orang di sekitar, dan kebetulan saat itu yang di sebelah saya persis itu orang Palembang ya, orang Palembang. Sempat kita ngobrol, saya nanya ke bapak-bapak orang Palembang, Pak dari mana Pak gitu. Saya dari Palembang Mas, Masnya dari mana? Kalau saya sih orang sini aja Pak gitu. Oh dari kapan Bapak di sini Pak? Orang itu menjawab, saya udah agak lama sih Mas, sudah 7 hari di sini gitu. Emang punya hajat apa Pak? Saya menyambung dengan pertanyaan itu. Ya biasalah Mas, kepengen tirakat aja gitu. Sambil ringan dia menjawab seperti itu. Akhirnya sampai malam kita ngobrol panjang lebar sama orang Palembang tersebut ya, yang intinya orang Palembang tersebut memang sengaja datang ke situ karena ternyata dia itu hampir setiap tahun itu hadir atau datang ke Serandil tersebut. Singkat cerita malam pun tiba gitu ya, karena di atas suasananya yang gerimis, yo memang agak wingit, tapi karena memang banyak orang ya kita nggak begitu inilah ya, nggak begitu takut, kita biasa lah. Dan posisi itu kita berdesak-desakan dalam artian yo karena banyak orang gitu. Sekitar jam setengah 1 lah, jam 12, jam setengah 1 ya sekitar itulah, tiba-tiba Asari itu bilang ke saya gitu, RRR gitu. Saya menengok ke Asari gitu, apa As gitu. Dia menunjuk ke arah tiang bendera yang tadi pas waktu sore kita datang, tuh lihat gitu, tuh gitu. Asari bilang seperti itu ke saya. Terus saya ngomong, saya kaget gitu, apa yang ditunjukkan Asari itu ternyata di situ ada sebuah cahaya ya sebesar bola voli lah ya, sebesar bola voli, tapi dia itu bergerak dari waktu itu dari kiri lah ya, dari kiri ke kanan itu dengan gerakan yang sangat lambat, set gitu. Dan cahaya itu warnanya biru, sebola voli bulat seperti itu bentuknya, dan anehnya di belakangnya itu kayak ada ekornya gitu, kayak kalau api terbang sih gimana itu ya. Jadi cahaya warna biru melintas ke kanan gitu. Asari kaget, itu apa gitu. Saya juga kaget gitu, nggak tahu As gitu, kok aneh ya gitu. Anehnya lagi, di antara sekian banyak orang, ya mungkin puluhan lah ya, mungkin sampai 100 orang gitu yang di situ, yang lihat cuman kami berdua gitu. Anehnya lagi, cahaya itu bolak-balik gitu, dari kiri ke kanan dan pelan sekali gitu. Kita melihat sekali lah, jaraknya itu sekitar ya 5 meter lah,
5 meter 7 meter lah dari kita, jadi kelihatan sangat jelas sekali, dan cahaya birunya juga sampai menyorot ke petilasan Mbah Langlang Buana yang sedang kita duduk itu gitu. Dia bolak-balik gitu ya, dari kiri ke kanan pelan, terus ke kanan, dari kanan hilang gitu, terus balik lagi, muncul lagi ke kiri, terus ada sekitar 3 kali gitu ya, 3 kali bolak-balik gitu. Saya ngobrol ke Asari, As, kok masa iya ya ada kunang gitu ya, saya berpikir kunang. Asari ngomong, kalau kunang ya nggak sebesar itu lah R gitu ke saya. Iya ya, kalau kunang kan kecil gitu ya, kunang itu loh yang binatang yang kecil itu, yang bercahaya itu loh, kan kecil itu ya, tapi kok iya ya besar gitu ya. Dari perbincangan yang lagi kami lakukan itu, tiba-tiba dia yo terbang lagi gitu, gitu. Kalau itu cepat ya kita maklum lah ya, tapi itu lambat sekali gitu, gitu, terus balik lagi ke kiri, dan ketiga kalinya setelah itu dia mendekat gitu loh, dan sebelum sampai ke kita sekitar 2 meter dia hilang lah di atas genteng itu, lep, itu hilang. Saya penasaran gitu, saya penasaran sama Asari, akhirnya saya berdiri dan mendekati genteng itu, karena genteng itunya kan nggak tinggi lah ya, cuman kalau kita naik ini aja dipegang kayak gini nyampe ke genteng, karena pendek gitu. Dan saya lihat itu nggak ada apa-apa di situ gitu. Saking penasarannya, saya akhirnya duduk lagi sama Asari, dan saya bingung gitu, apa ya As, kita berdebat di situ. Oh iya, apa ya gitu. Akhirnya karena penasaran kita, akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya ke juru kunci yang tadi sore saya tanyain. Saya memberanikan diri untuk nanya ke mbah-mbah yang tadi, Mbah, saya itu tadi melihat sesuatu gitu, sesuatu apa Mas gitu. Mbahnya menjawab gitu ya, kayak kunang-kunang Mbah, kalau di sini banyak kunang-kunang nggak Mbah gitu. Saya nanya gitu ke juru kunci tersebut, kunang-kunang apa gitu. Di sini ya nggak ada kunang-kunang, di sini ya binatang yang namanya kunang-kunang jarang sekali gitu. Emang kenapa gitu, mbahnya nanya seperti itu ke saya. Terus saya menerangkan kalau di itu loh Mbah, di tiang bendera agak ke sini ya, sekitar dari sini sekitar 7 meter itu kok saya tadi melihat ada cahaya warna biru pelan sekali gitu, mondar mandir gitu. Setelah saya bercerita tersebut, juru kunci Serandil itu menatap saya dengan tajam. Saya masih ingat tatapan Mbah itu gitu ya, menatap tajam. Dia membeku beberapa lama, dan akhirnya dia ngomong, Mas, itu barang Mas gitu. Mbah membuka perkataan seperti itu. Barang apa Mbah gitu? Yo itu mustika lah, itu pusaka, itu jodohnya jenengan Mas gitu. Juru kunci itu bilang itu ke saya gitu. Ah, jodoh gimana Mbah maksud saya, itu tempatnya di petilasannya Semar yang di bawah gitu, itu barangnya bagus sekali. Itu Mbah tersebut melanjutkan ceritanya, kalau memang panjenengan berminat dengan barang tersebut, itu panjenengan tidur aja di petilasannya Mbah Semar di bawah sana gitu, itu jodoh jenengan dan mau ikut panjenengan. Juru kuncinya bilang seperti itu. Terus saya menjawab, Mbah, saya kesini kan nggak punya tujuan untuk cari barang seperti itu Mbah. Saya kan kesini yo seperti yang tadi sore saya bilangin, kalau saya kesini cuma main dan pengen bermalam di sini lah gitu. Kita baru pertama kali ke tempat seperti ini, dan saya tidak punya niat untuk mencari hal-hal seperti itu gitu. Terus mbahnya ngomong lagi, ya sayang Mas, itu barang kan bagus Mas, itu barang bagus banget Mas, dan itu jodoh panjenengan, pengen ikut panjenengan. Kalau panjenengan memang niat yo yang saya sebutkan tadi, panjenengan ke bawah aja tidur di sana, insya Allah barang itu kena oleh panjenengan dan ikut panjenengan gitu. Saya terus menjawab, tidak lah Mbah, matur nuwun lah, saya nggak berniat untuk itu, dan saya kesini cuman untuk tidur. Singkat cerita, saya menyudahi pertanyaan dan perbincangan saya dengan juru kunci tersebut. Kemudian saya melangkah ke Asari, terus saya menerangkan ke Asari kalau itu ternyata sebuah pusaka gitu,
yang mau ikat ke kita gitu, karena waktu itu kita berdua. Asyari akhirnya, gimana ini, udahlah ngapain kayak gitu, saya bilang kayak gitu sama Asyari. Singkat cerita sekitar jam 2 lah, jam 2 kita itu akhirnya kan belum sholat isya ya, akhirnya kita turun karena sumurnya ada di bawah, di atas itu nggak ada kamar mandi atau WC. Akhirnya kita turun ke bawah gitu, turun ke bawah untuk ambil air wudhu, kemudian kita ke atas lagi karena tempatnya yang sempit gitu ya. Begitu kita naik lagi kita udah nggak dapat tempat gitu, waduh gimana ini, kita mau sholat tapi nggak ada tempat ya gitu. Iya Sari, akhirnya satu-satunya tempat yang tersisa adalah di dalam ruangan. Di situ ada kayak batu, dan di depan batu itu tempat bakaran dupa sama bakaran kemenyan lah gitu ya, dan taburan kembang di situ. Baru ada sisa di situ. Yo, tempatnya juga nggak inilah, nggak luas, sempit gitu, cukup hanya buat sujud duduk gitu. Akhirnya saya berpikir, loh kalau sholat ngadep kayak gini gimana gitu. Akhirnya kita berunding, udahlah nggak apa-apa, kita sholat kan tujuannya ke yang di atas, nggak nyembah ke ini gitu. Kita sholat aja lah, walau alam lah gitu, yang penting niat kita gitu. Akhirnya kita sholat di situ sekitar jam 2:30 lah. Nah ya, di situ setelah sholat ada keanehan yang terjadi lah. Setelah sholat saya melakukan wiridan, tapi kalau Asyari langsung tidur, kalau saya wiridan gitu. Wiridan saat itu, wiridan yang kalau boleh dibilang dalam jumlah yang sangat banyak lah. Saya juga belum pernah melakukan itu, tapi anehnya di situ saya bisa gitu melakukan wirid yang sangat banyak. Tapi ada keanehan di situ, pada saat wirid ada sesuatu yang kayak keluar dari tubuh saya, dan keluar lah gitu. Terus kayak meledak gitu di atas, ya nggak tahu apa itulah, karena saya juga nggak paham dengan yang seperti itu. Lama lah saya begitu wiridan di situ, sampai akhirnya sekitar jam 3:30 saya ngantuk, dan saya menyudahi wiridan karena sesuai target yang saya inginkan. Akhirnya saya tertidur di sebelah Asyari, dan kami tidur berdempet-dempetan gitu ya, di samping itulah, di samping pas bakaran dupa itu. Singkat cerita sekitar jam 6:30 lah kita bangun, 6:30 kita bangun, kita keluar, dan saya ngomong ke Asyari, warung lapar gitu, yuk warung gitu. Karena 6:30 kita akhirnya turun terus kita ke warung makan gitu, kita sarapan, dan sambil sarapan kita ngobrol lah sama Asyari. Diimpiin nggak semalam? Enggak, saya nggak diimpian, tapi aneh ya, semalam itu apa tuh Asyari? Iya ya, saya juga aneh itu, kok cahayanya gede banget gitu ya, biru gede kayak gitu, dan ada ekornya gitu. Ternyata di sebelah kita, di warung itu, di sebelah kita ada bapak-bapak yang dari tadi itu mendengarkan perbincangan kita berdua gitu, dan akhirnya ikut menyela gitu, Mas emang panjenengan lihat apa semalam gitu. Terus akhirnya saya menceritakan kalau semalam itu saya melihat ada cahaya Pak, cahaya sebesar bola voli warna biru sekali gitu ya, dan dia melintas bolak-balik. Akhirnya saya menanyakan ke juru kunci, katanya sih itu barang gitu atau pusaka lah gitu. Terus bapak tersebut, loh panjenengan gimana, dapat nggak sama panjenengan gitu? Terus saya menjawab, enggak Pak, orang saya itu niatnya memang nggak cari yang seperti itu Pak, saya kesini kan cuman mampir aja, cuman tirakat di sini, boleh dibilang tirakat ya monggo atau enggak, tapi intinya saya cuman mampir ke sini sama teman gitu karena kemalaman gitu. Wah, ternyata bapak-bapak tersebut tanpa sengaja bilang, goblok Mas, goblok gitu ke saya ya. Saya kaget gitu, loh kok orang baru kenal udah goblok-goblokin saya gitu ya. Tapi saya tetap senyum gitu. Panjenengan benar-benar goblok Mas, goblok sekali. Banyak orang loh yang 40 hari 40 malam bertambah di Penembahan Semar gitu ya, tapi nggak dapat apa-apa, bahkan lihat pun enggak. Panjenengan yang mau diikuti, yang sudah kata juru kuncinya berjodoh sama barang itu, kok nggak diambil? Panjenengan goblok banget gitu.
orang tersebut ngomong ke saya seperti itu, "Kok panjenengan tahu Pak kalau itu di Panembahan Semar?" gitu, saya bilang gitu. "Ya orang semua tahu lah, ahli spiritual kalau sering ke sini tahu. Barang itu memang yo konon katanya menjadi rebutan orang-orang spiritual lah gitu, katanya barangnya bagus sekali gitu," kata bapak tersebut. Tapi saya terus menjawab, "Tapi kan saya memang nggak niat Pak, saya nggak niat untuk itu." "Ya buat saya nggak apa-apa Mas, buat saya juga mau kalau panjenengan nggak mau," gitu. Singkat cerita, saya ketawa sama Asari, "Enggak lah Pak, mungkin bukan inilah, bukan jodohnya," gitu. "Wah panjenengan aja yang goblok Mas, bodoh Mas, sia-sia Mas, sia-sia, saya aja udah pengen banget barang itu lama tapi nggak pernah diliatin sama sekali, Masnya yang diliatin mau diikutin barang kayak gitu kok nggak mau Mas, Mas," gitu. Ya udah, singkat cerita kami sudah selesai makan, terus kami akhirnya pulang ya, pulang ke Sumbio dulu nganter Azari teman saya, berpamitan sama orang tua, terus ya udahlah As, pengalaman ini yo kita ini aja lah, anggap ini ya. Terus saya juga pulang ke Purbalingga. Pada saat itu selang beberapa bulan saya mendengar kabar kalau Azari ternyata dia keterima kerja di instansi pemerintah lah yang gede di Jakarta gitu, dan saya waktu itu juga sudah pergi ke Jogja dan alhamdulillah saya juga sudah keterima di sebuah perusahaan swasta gede juga gitu, lumayan lah gitu ya. Ya akhirnya kita pada saat ketemu kontek-kontekan gitu ya, kontek-kontekan sama Azari, dan akhirnya kita ketemuan pas lebaran, kita ngobrol gitu. Wah keren, sekarang udah di instansi pemerintahan gede gitu ya. Sambil baca, "Kamu di mana?" gitu nanya ke "Saya di Jogja kok, di ya adalah di perusahaan lah, tapi anak kamu lah," gitu. Terus karena kita memang teman akrab gitu ya, akhirnya wah jangan-jangan gara-gara kita dulu itu di Serandil kita kok dilala itu gitu ya, ya, sambil ketawa dan bercanda gitu ya. Akhirnya yo kita berpisah lagi karena memang saya di Jogja dan Asari di Jakarta gitu ya. Ya itu mungkin pengalaman saya sama teman saya di Serandil ya, di Gunung Serandil. Perkara ada hubungannya kerjaan yang Azhari dapat atau saya dapat pada saat itu, saya tidak menghubung-hubungkan. Saya hanya bercerita saja bahwa ini adalah kisah ya spiritual kami lah, saya sama Azhari. Perkara itu ada hubungannya nggak tahu, tapi yang jelas saya pernah mengalami melihat sebuah cahaya yang sangat sangat terang dan warnanya biru gitu, tapi terangnya terang nggak menyilaukan tapi menyejukkan gitu di Serandil gitu ya. Untuk sahabat semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, matur nuwun, terima kasih. Ya saya saat ini bercerita itu ya cuman benar-benar nge-share atau berbagi pengalaman kami gitu. Kalau misalnya ada tutur kata yang salah, yang saya tidak sengaja atau saya sengaja, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.